warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darani amin. Amin ya rabbal alamin. Aqsamun nawafil min nahiyatil jama'ati qismani ma yusannu fiha al-jama'atu kal-idaini wal kusufaini wa huwa afdalu mimma la yusannu fihi al-jama'atu. Asani ma la yusannu fiha al-jama'atu karrawatibil qabliyyati wal ba'diyyati. Afdalun nawafili al-idani al-adha wal fitri bi annahu qila bi wujudihima summal kusufu lisyamsi summal khusufu qa'u summal witru summal rawatibu ayil qabliyatu wal ba'diyatu wa afdaluha raka'atal fajri summat tarawihu summa buha summa baqiyatun nawafili wa minha raka'atal ihrami wa tawafi wa tahiyatul masjidi wa sunnatul wudu'i. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini. Masih temanya adalah sholat sunat. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian sholat sunat itu sendiri, ya, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sholat sunat yang punya waktu, jelas batas waktunya, dan yang kedua adalah sholat sunat yang tidak dibatasi dengan waktu, tapi dibatasi dengan sebab. Artinya sholat sunat tertentu hanya kita lakukan karena ada sebab. Sebab tidak ada, maka sholat sunat itu tidak kita lakukan. Dan sebab itu ada dua. Ada sebab sholat sunat yang terjadi sebelum sholat sunat itu kita lakukan. Yang di sini dicontohkan sholat sunat wudu. Wudu dulu baru sholat sunat. Jadi sebabnya duluan, sebabnya wudu. Karena kita wudu, maka kita disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat wudu. Sholat tahiyatul masjidi, sholat sunat tahiyatul masjid, itu hanya akan kita lakukan, sunat untuk kita lakukan kalau kita naik masjid. Kalau kita tidak naik ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid menjadi tidak perlu kita lakukan, tidak akan kita lakukan. Itu artinya sholat sunat itu kita lakukan karena sebab, dan sebabnya duluan dibandingkan dengan sholatnya. Ini sebabnya duluan. Ada sholat sunat yang belakangan sebabnya, justru sholatnya duluan, sholat sunatnya duluan. Nah, jadi ada yang duluan sholatnya ketimbang sebabnya. Misal apa? Misal sholat sunat musafir. Sholat sunat musafir itu kita lakukan sebelum kita berangkat untuk melakukan aktivitas musafir. Seperti orang musafir ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, disunatkan kita untuk melakukan sholat sunat musafir yang kita lakukan sebelum berangkat pada saat itu, pada waktu itu. Artinya kalau kita tidak musafir, sholat sunat musafir tidak perlu kita lakukan, tidak disunatkan untuk kita lakukan gitu. Tapi sebabnya ini yang belakangan. Belakangan sebabnya sholatnya duluan, sholat sunatnya duluan. Jadi sholat sunat yang karena sebab ini ada sebabnya yang duluan, sholat sunatnya belakangan. Ada yang sholat sunat itu duluan, sebabnya belakangan. Nah, ini sholat sunat semacam ini
ada konsekuensi hukum yang harus kita harus punya, kita harus pahami. Ya, yang sholat sunat yang belakangan sebabnya ini itu tidak boleh kita lakukan dalam 5 waktu kan? Tidak boleh kita lakukan dalam 5 waktu. Itu termasuk sholat sunat yang mutlak, yang sholat sunat yang tidak ada sebab, tidak pakai sebab dan tidak pakai waktu, tidak tergantung sebab dan tidak tergantung waktu. Ketika kita mau sholat sunat yang mutlak ini kapan saja, tapi asalkan jangan dilakukan pada yang 5 waktu. Nah, jadi ada 2 sholat sunat yang tidak boleh kita lakukan dalam 5 waktu. Artinya kalau kita melakukan sholat sunat yang sebabnya belakangan dan sholatnya duluan atau sholat sunat mutlak, itu hukumnya apa? Makruh tahrim namanya. Mana makruh plus ada dosanya kita lakukan itu dalam 5 waktu. Selain makruh juga itu haram. Jadi makruh tahrim setengah haram, setengah makruh. Nah, sholat sunat yang mana itu? Yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Contoh, sholat musafir. Tidak boleh kita lakukan dalam 5 waktu. Apa 5 waktu itu? Yang 5 waktu itu adalah setelah sholat asar. Jadi kalau umpamanya kita mau musafir, mau berangkat musafir, pas sholat asar selesai, jangan kita lakukan sholat sunat musafir setelah sholat asar. Nanti sebelum sholat asar kita lakukan itu. Orang mau berangkat haji misalnya, mau berangkat ke Kelang Balok. Sekaligus untuk berangkat haji kan, musafir untuk haji. Dia itu tidak boleh belum berangkat setelah asar misalnya, jangan sholat sunat musafir di sana pada saat setelah sholat asar. Ya kalau itu yang dilakukan itu makruh dan haram sekaligus. Makruh tahrim namanya. Ya, jadi posisi makruh tahrim itu sedikit di bawah haram, di atas makruh biasa. Ya, jadi sedikit di bawah haram itu haram, terus makruh tahrim, terus makruh yang berikutnya namanya makruh tanzih namanya. Makruh yang biasa itu disebut makruh tanzih. Makruh tanzih ini berada di antara makruh tahrim ini berada di antara makruh tanzih dan haram. Haram, makruh tahrim, baru makruh tanzih. Nah, setelah asar, kemudian kapan lagi? Pas hampir mau maghrib. Ya sekitar 5-10 menit sebelum maghrib sudah kuning posisi di kondisi di sebelah barat. Ya, itu tidak boleh kita lakukan sholat yang tadi itu, yaitu sholat yang sebabnya belakangan dan sholat sunat mutlak, tidak boleh kita lakukan itu. Apalagi kapan yang ketiga? Yang ketiga adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, setelah sholat fardu subuh, tidak boleh kita lakukan macam 2 sholat yang tadi itu. Dan setelah apa? Dan pada saat matahari sedang terbit, sampai dengan matahari sampai segalah pemandangan kita di bumi ini, itu tidak boleh kita lakukan sholat yang tadi itu, ya, yang sholat yang sebabnya di belakang maupun yang sholat sunat mutlak tidak boleh kita lakukan. Dan hukumnya bukan hanya makruh, tapi kita dapat dosa juga, makruh plus dosa kita dapatkan. Kalau sholat pada waktu itu jangan sholat yang tadi itu, ya. Jadi itu intinya. Ya, pernah ada yang nanya, sholat sunat taubat masuk sholat yang mana? Kan gitu. Boleh tidak kita lakukan kapan saja misalnya. Lihat, sholat taubat itu adalah sholat sunat yang sebabnya di mana? Di depan sholatnya apa sunat sebabnya? Kenapa di depan? Karena dosa yang kita lakukan duluan kan. Maka karena dosa itu, maka kita melakukan sholat sunat taubat. Ya, sholatnya belakangan, sebabnya duluan. Kalau yang macam ini boleh dilakukan kapan saja. Nah itu dia. Mau sholat sunat taubat setelah sholat subuh boleh. Mau sholat sunat taubat misalnya setelah asar boleh saja. Ya. Sholat sunat apa yang lain? Sholat sunat istikharah. Sholat sunat istikharah itu masuk mana dia? Sholatnya duluan, hasilnya kan belakangan. Pilihannya belakangan kan? Setelah sholat. Berarti dia sebabnya belakang. Karena itu macam sholat sunat ini, sholat sunat istikharah itu tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu itu. Ya, jadi sholat sunat
Yang tadi itu sholat sunat istikharah tidak boleh kita lakukan karena sholatnya sebabnya di belakang, itu tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu. Yang keempat tadi adalah pada saat matahari sedang terbit sampai dengan segala, yang keempat. Yang kelima adalah pada saat persis matahari di atas kita, di tengah kita. Ya. Jadi baik yang dua matahari di sana, matahari di sana, tapi satu garis dengan ini. Ya kira-kira itu tipis sekali, sedikit sekali waktunya antara itu dan sholat dan waktu zuhur. Kita tidak sampai 10 menit lah, mungkin 5-6 menit. Pas persis mau zuhur itu tidak boleh kita lakukan sholat sunat yang tadi itu, sholat sunat yang 2 macam itu, sholat sunat mutlak. Ulama memasukkan sholat sunat mutlak itu sholat sunat tasbih. Itu sama hukumnya dengan sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih itu. Kenapa? Karena itu tidak pakai waktu dan tidak pakai sebab. Sholat sunat tasbih itu tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu itu. Nah itu, jadi kalau sunat taubat boleh, sunat tahiyatul masjid boleh karena sebabnya di depan. Sholat sunat wudu boleh saja kapan-kapan kita lakukan. Apalagi sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat itu mana? Hajatnya belakangan kan, sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Karena itu masalah sholat sunat hajat tidak boleh kita lakukan pada 5 waktu itu. Nah, selain itu boleh. Ya, jadi kalau sholat sunat yang bukan yang termasuk pada 2 kelompok tadi itu boleh saja kita lakukan kapan saja. Oke, boleh saja kita lakukan. Tidak boleh sholat sunat setelah asar. Katanya ada orang begitu. Tidak boleh sholat sunat setelah asar. Lihat dulu sholat sunat apa yang dilakukan, kan gitu pertanyaannya. Jadi tidak semua sholat sunat tidak boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh, kan? Setelah pada saat matahari sedang di atas dan matahari mau tenggelam, sedang matahari terbang. Tidak semua. Jadi hanya 2 macam sholat sunat yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu itu. Yang sebabnya belakangan dan yang sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat yang tidak ada sebab, tidak pakai waktu. Apa niatnya? Aku sholat sunat biasa. Usalli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Selesai. Itu aja. Tidak ada apa-apanya. Itu adalah sholat sunat mutlak. Dan ini yang tidak boleh dilakukan, termasuk yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu itu. Paham nih? Ada pertanyaan? Jelas? Tidak sulit memang, karena sudah sering kita lakukan, kita tahu. Nah itu dia. Jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi tidak semua sholat tidak boleh dilakukan pada 5 waktu itu. Tidak semua, hanya 2 macam sholat saja yang tidak boleh, haram plus makruh plus haram kita lakukan pada yang 5 waktu itu. Kalau sunat-sunat yang tidak termasuk pada kategori yang 2 ini tadi, itu boleh saja kita lakukan. Ya, setelah sunat asar, mau sholat sunat wudu boleh, sunat tahiyatul masjid boleh, itu kan? Karena sebabnya apa? Sebabnya duluan. Tuh, ya, masuk itu, ya. Paham niki? Nah, setelah itu, karena ini sholat sunat, seorang ulama besar, ya, Syekh Hasan Al-Kaf, mencoba melakukan pengurutan tentang mana sholat sunat yang paling afdal di antara sholat sunat yang ada. Nah, beliau mengatakan bahwa sholat sunat yang paling afdal nomor 1 adalah sholat sunat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu sholat sunat yang paling afdal di antara semua sholat sunat yang ada. Kalau sunat tahajud nanti dia belakangan dia. Iya. Jadi justru yang paling afdal adalah sholat sunat Id. Sholat sunat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa begitu? Karena yang ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang mengatakan berpendapat bahwa sholat sunat Id itu hukumnya wajib ain, ada, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan bahwa sholat sunat Id itu adalah hukumnya wajib ain, kayak Jumat. Jadi semua mereka yang masuk menjadi mazhab Hanafi, dia wajib untuk melakukan sholat sunat Id. Sunat namanya tapi wajib dilakukan pada mazhab Imam Hanafi. Ya.
Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan itu sholat sunat id itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hanya sholat Imam Syafi'i dan Imam Malik menyebutkan bahwa sholat sunat id itu hukumnya sunat muakkad. Nah, makanya ini diberikan ranking pertama, ini ranking 1 sholat sunat id itu. Betapa ruginya kita kalau kita tidak melakukan sholat sunat id. Kalau misalnya tidak bisa kita lakukan secara berjamaah karena sakit dan lain-lain, kita sholat sendirian di rumah, itu di mana saja boleh kita lakukan, dan itu sunat tetap hukumnya untuk kita lakukan. Ya, jadi kita lakukan saja, kita kerjakan saja sholat id ini. Ya, dalam kondisi apapun kita, asalkan itu boleh sholat, kecuali bagi ibu-ibu yang misalnya berhalangan untuk sholat, ya tidak boleh kalau yang bersangkutan untuk melakukan sholat sunat id. Jadi demikian afdalnya sholat sunat id itu, maka sepertinya kita harus kita lakukan dalam berbagai kondisi kita. Tapi kalau dibandingkan dengan sholat Adha atau Idul Fitri, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah sholat sunat Idul Adha. Itu yang lebih afdal, sholat sunat Idul Adha. Yang nomor 2 baru sholat sunat Idul Fitri. Idul Adha dulu, baru Idul Fitri. Tapi yang kedua-duanya ini masuk ranking 1. Baik yang Idul Adha maupun Idul Fitri masuk yang afdal pertama di ranking 1 dia. Nah, baru yang nomor 2 apa? Baru summal kusufu lisyamsi, baru kemudian adalah sholat sunat gerhana matahari. Itu yang nomor 2, itu ranking 2 itu. Ini sering kita lalikan ini. Ya. Sholat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sering kita lalikan, padahal ini adalah sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan sholat sunat ini. Itu nomor 2 posisinya dalam rankingan keafdalan sholat sunat. Sholat sunat, apa itu? Sholat sunat kusuf atau sholat sunat gerhana matahari. Baru yang berikutnya sholat sunat khusuf, sholat sunat gerhana bulan. Itu yang nomor 3. Nah, kemudian baru apa? Baru sholat sunat istisqa. Ini apa lagi nih? Jarang sekali kita lakukan. Jarang, bahkan mungkin Pak Haji Malik pernah terakhir melakukan sholat sunat istisqa kapan? Sholat sunat istisqa, sholat sunat minta hujan. Pernah dulu kan, udah lama tidak kita lakukan ini. Ya, ini sholat sunat ini sholat sunat yang ranking ke-3, ke-4 akbalnya. Makanya sebaiknya kita lakukan itu. Kapan-kapan kita merasa hujan telah turun, ya sebaiknya kita lakukan sholat sunat itu, gitu. Sholat sunat itu. Ya, bisa di masjid, bisa di lapangan, tapi sebaiknya di lapangan sih. Sebaiknya di lapangan, akbalnya di lapangan, gitu. Tapi ini sholat sunat ini sepertinya adalah sholat sunat yang kolektif dilakukan oleh kaum muslimin, terutama ketika ada perintah dari pemerintah. Nah, itu dia. Jadi itu yang mengkoordinir sholat sunat ini adalah pemerintah. Ya, baik kepala lingkungan atau kepala desa, kepala kelurahan, lurah atau sebagainya. Itu yang harus berinisiatif untuk melakukan ini. Dan ini ya karena jarang sekali kita lakukan. Apalagi ya, kaifiatnya ya sudah mungkin dilupain gitu Pak Haji Malik ya. Termasuk misalnya sholat sunat gerhana, karena tidak selalu kita lakukan. Kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya untuk melakukan itu kan gitu. Akhirnya seringkali dijelaskan terlebih dahulu ini kaifiat sholat sunat gerhana sebelum kita mulai sholat sunat itu. Padahal itu adalah sholat sunat yang afdal, sangat afdal. Itu nomor 2 dari sholat sunat id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian baru yang nomor 5 sholat sunat witir. Nah, itu coba posisinya. Sholat sunat witir dia justru yang nomor 5. Oke. Termasuk baru sholat sunat rawatib yang mendampingi, yang mengapit sholat sunat, sholat fardu. Itu posisinya yang nomor 6 dia, summar rawatibu, baik qabliyah maupun ba'diyah. Nah, kemudian sholat sunat tarawih nomor 7 malah. Posisinya sholat sunat tarawih. Baru sholat sunat duha, kemudian sholat sunat yang lainnya termasuk sholat sunat tahajud itu masuk nomor berapa jadinya sih? Nomor 9. Nomor 9 sholat sunat tahajud. Demikian afdalnya sholat sunat tahajud juga ulama ini berdasarkan dalil-dalil yang ada itu dikelompokkan kepada kelompok yang ke-9 malah. Summa baqiyatun nawafili wa minha rakaatul ihram, rakaat tawaf, rakaat ihram, rakaat tawaf.
dan sebagainya, sholat sunat masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu dan sebagainya. Itu yang apa? Itu yang dilakukan oleh para ulama untuk memberikan informasi kepada kita mengenai tingkatan afdaliyah daripada. Makanya sholat semacam sholat sunat id ya itu sebaiknya kita lakukan dalam kondisi apapun. Kita misalnya sakit ya bisa kita lakukan ya menurut apa cara sholat orang sakit kita pakai gitu. Atau berhalangan misalnya tidak bisa sholat berjamaah, ya di rumah saja kita sholat ya sama ibu misalnya atau sama siapa kalau bisa berjamaah tanpa khutbah. Nah ini dia, kalau kita sholat sunat sendirian, sholat sunat id tidak perlu khutbah, tidak disunatkan. Bagaimana buat khutbah sendirian, siapa yang dikhutbahin kan gitu. Makanya itu tidak disunatkan berkhutbah, tidak sunat hukumnya khutbah kalau sendirian, tidak sunat. Ya khutbah itu kalau kita berjamaah gitu loh. Nah ini jelas nih. Nah itu dia. Jadi sholat sunat termasuk sholat sunat kusuf, sholat sunat gerhana itu penting untuk kita lakukan karena afdalnya sangat tinggi. Setingkat di bawah sholat sunat id. Ya, sholat sunat gerhana matahari, bulan dan seterusnya. Nah, itu penting untuk senantiasa kita praktikkan dan kita lakukan. Nggih. Sholat witir nggih. Itu ranking 5 malah di sini. Nggih, sholat sunat witir. Itu ranking 5. Ulama Hasan Al-Qab menaruhnya pada ranking 5 dia. Secara afdal, secara urutan keafdalannya. Sunat witir itu adalah ranking 5. Yang nomor 4 tadi adalah sunat istisqa. Justru lebih afdal sunat istisqa dibandingkan sunat witir. Demikian afdalnya sunat witir, toh juga ranking 5 gitu. Di para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, dalil yang kuat, dalil yang ada. Jadi ulama Syekh Hasan Al-Qab ini membuat rankingan ini adalah berdasarkan berbagai dalil-dalil dari al-hadis terutama itu, hadis Rasulullah. Makanya dia berani membuat kesimpulan tentang ranking keafdalan daripada sholat sunat ini. Makanya kalau kita tahu ranking sholat sunat ini ya sebaiknya kita perhatikan yang paling afdal apa sholat sunat id, kita berupaya untuk melakukannya dalam berbagai kondisi kita, bahkan ya walaupun sendirian, walaupun tidak berjamaah sendirian misalnya kita sholat ya, kita lakukan sholat sunat id. Termasuk sholat sunat ini karena sholat sunat punya waktu, dia jelas waktunya, bahkan ini sunat untuk kita qadha. Sampai segitu hukumnya. Jadi misalnya ibu-ibu, dia itu misalnya berhalangan untuk melakukan sholat sunat id karena misalnya dia men atau nifas, dia kan tidak mungkin, dia kan haram sholat ya, sunat. Maka dia boleh dia mengqadhanya di luar waktu itu. Nanti kapan-kapan dia selesai men atau nifas, boleh dia disunatkan justru untuk mengqadhanya. Sunat karena semua sholat sunat yang punya waktu itu boleh diqadha. Boleh kita qadha. Ya. Semua sholat sunat yang punya waktu. Ya, boleh kita qadha. Nah, itu konsekuensi daripada pembagian sholat sunat semacam ini begitu. Nah, kemudian yang paling kita sering lakukan, yang biasa kita lakukan setiap hari adalah sholat sunat rawatib kan. Nah, sebelum sampai sholat sunat rawatib untuk bahasannya, kita perlu paham bahwa pembagian lain dari sholat sunat itu yaitu ada sholat sunat yang disunatkan secara berjamaah dan ada sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ini dia. Jadi dari sisi lain bahwa sholat sunat itu dibagi menjadi 2 dari sisi pelaksanaannya secara berjamaah atau tidak. Ada kelompok sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ada sholat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ini dulu dipahami dulu. Jadi ada 2 macam sholat sunat, yaitu sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah.
Yang kedua adalah sholat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan kedua-dua ini banyak macam sholat sunat yang baik yang dilakukan secara berjamaah maupun tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Misalnya apa? Sholat sunat yang tidak boleh dilakukan, tidak disunatkan, bukan tidak boleh. Sholat sunat yang tidak disunatkan istilahnya. Bukan tidak boleh dilakukan, tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Tidak disunatkan. Nah, misalnya sholat apa? Sholat buha. Sholat buha, sholat rawatib misalnya, itu termasuk sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Paham niki? Sholat sunat yang tidak disunatkan, kata kuncinya tidak disunat. Sholat sunat sih dia, tapi tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Pertanyaannya ialah, bagaimana kalau orang melakukan sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tetapi dia melakukan secara berjamaah? Misalnya dia melakukan sholat sunat buha, tapi berjamaah caranya. Bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Boleh enggak? Ya. Kalau sholat sunat yang disunatkan dilakukan secara berjamaah, ketika dia tidak melakukan secara berjamaah, boleh enggak? Kan itu dia. Sholat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tetapi dia tidak sempat melakukan sholat sunat berjamaah, dia melakukannya secara sendiri. Kasus sholat id tadi itu. Tidak dilakukan sama sholat secara berjamaah, tapi dilakukan sendiri. Boleh enggak? Yang kebalikannya adalah, ada sholat sunat yang tidak disunatkan secara berjamaah, tapi dia lakukan. Boleh enggak? Kan itu. Untuk sholat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, itu boleh otomatis dilakukan secara tidak berjamaah. Sholat sendirian. Sholat sunat id sunat dilakukan secara berjamaah, tetapi boleh dilakukan untuk dilakukan secara, dan itu adalah suatu hal yang boleh untuk dilakukan walaupun kita tidak secara berjamaah. Paham niki? Ya, sholat sunat taraweh, sama. Nah, taraweh, sholat sunat gerhana matahari, gerhana bulan itu termasuk sholat sunat yang seperti itu kan. Tapi ketemulah sekarang dengan sholat sunat buha. Sholat sunat buha itu adalah sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Gitu loh. Bagaimana kalau umpamanya ada yang melakukan itu? Kan itu pertanyaannya. Nah, kata kuncinya adalah ketika itu tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, kalau dilakukan secara berjamaah, maka yang bersangkutan tidak memperoleh pahala sunat berjamaah untuk sholat sunat yang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, artinya bisa dilakukan itu tapi tidak dapat pahala. Tuh, tidak dapat pahala sunat berjamaah, sholat sunat berjamaah gitu. Tetap dapat pahala sholatnya, tetap tidak dapat. Cuma sunat berjamaahnya tidak dapat. Makanya ini ulama di sini mengatakan, ulama Syekh Nasr Hasan Al-Kaf mengatakan itu adalah hukumnya mubah, dia bilang. Mubah saja, ya. Nah, tidak apa-apa. Ada apa mubah. Tetap tidak mendapatkan pahala sunat berjamaah. Ya, kita tahu berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala sholat sunat secara berjamaah. Tetap kita mendapatkan pahala sholat sunat buha. Ya. Tetapi tidak mendapatkan pahala sunat berjamaah, gitu maksudnya. Sholat sunat rawatib misalnya sama, tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kalau umpamanya ada yang mau berjamaah misalnya, itu tidak disunatkan, tetap dia mendapatkan pahala sholat sunat rawatib, tapi tidak mendapatkan melakukan secara berjamaahnya tidak dapat gitu. Itu boleh. Kalau umpamanya ada Pak Haji Malik datang mau berjamaah, ada Pak Umar sudah dia mulai sholat rawatibnya, sholat sunat isya misalnya, atau sholat sunat isya yang setelah isya misalnya, yang ba'diyah mau berjamaah, itu tidak dapat mendapatkan pahala sunat. Ya, dapatkan pahala sunat, tetap sah.
Ya, silahkan aja. Tapi masalah ini hukum kan? Hukum itu menyatakan bahwa ini tidak mendapatkan pahala sunat. Sama dengan kasus yang mungkin ini tidak umum. Sholat sunat, sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah. Ada orang yang kadang-kadang melakukan 2 kali 3 kali sholat jenazah kan. Pertama sudah, yang kedua ikut lagi dia kan misalnya. Apa hukumnya? Itu termasuk tidak dianjurkan untuk itu. Ya, dia dianjurkan yang 2 kali, yang 1 kali aja sholat sunat, bukan sholat sunat, sholat jenazah itu dianjurkan cuma 1 kali aja. Bagaimana kalau melakukannya? Ya tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Ya, iya itu pekerjaan yang tidak dapat mendapatkan pahala. Yang pertama jelas. Jadi tidak penting. Tapi karena orang itu misalnya tidak tahu, ya akhirnya dilakukan berkali-kali. Padahal itu hukumnya itu tidak ada mendapatkan pahala, tidak dianjurkan untuk melakukan 2 dan 3 kali dan seterusnya. Itu yang seringkali terjadi di jamaah kita tuh di kita itu kadang-kadang tidak diperhatikan mungkin karena tidak pernah didapatkan oleh di mana gitu misalnya kan. Itu dia. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau umpamanya ada orang sholat sunat berjamaah, sholat sunat duha, jangan disalahkan. Salah, kamu tidak boleh begitu. Ya, dia lakukan itu, tapi ingat bahwa tidak mendapatkan pahala sholat sunat berjamaah. Berjamaah tidak dapat. Sholat sunat duhanya tetap dapat itu. Jadi tidak sama dengan sholat qiyamul lail, sholat sunat lail. Kan sering kali terjadi itu. Bisa bahkan Islamic Center dilakukan itu. Sholatul lail secara berjamaah. Tidak salah sepenuhnya kan. Cuma tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Gitu. Ya, dengan berbagai tujuan, dengan berbagai maksud. Nggih. Batas terakhirnya sampai dengan pas mau zuhur, waktu zuhur. Jauh zuhur dari mulai terbit matahari naiknya segala, dari situ sampai dengan pas mau zuhur. Sholat sunat duha ini maksudnya kan? Iya, sampai dengan pas mau ngebang zuhur. Ya. Sampai dengan mau zuhur, zuhur jam berapa? Sekarang jam 12.25. Ya sebelum itu masih boleh. Sebelum boleh. Enggak, boleh sampai dengan pas mau zuhur. Ya. Nah, dan sholat sunat duha itu kan sholat sunat yang boleh dilakukan kapan saja dalam batas waktu, karena sholat sunat muakkadah, sholat sunat yang punya waktu itu boleh juga pas matahari berada di atas. Jadi boleh pada saat itu matahari berada di atas kita kan boleh, karena itu sholat sunat yang tidak pakai sebab dia kan, ya sholat sunat yang punya waktu. Nah itu nanti akan kita bahas secara lebih rinci mengenai sholat sunat duha. Jadi yang jelas itu masing-masing nanti akan coba kita bahas satu persatu. Nah kita mulai dari sholat sunat yang tadi adalah sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yaitu sholat sunat yang paling kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah sholat sunat rawatib. Itu kan? Itu sholat sunat yang tidak disunatkan untuk kita lakukan, yang tidak kita lakukan secara berjamaah, tidak disunatkan melakukan itu. Yang pertama adalah sholat sunat rawatib, dan sholat sunat rawatib di sini ini yang pertama adalah yusannu lil akhbari sahihah ats-tsabitati fi sunan arba'u raka'atin qabla asrin. Dia mulai dari sholat sunat asar. Ya. Sholat sunat asar itu ada 4 rakaat sebelum sholat asar, yang qabliyah yang sebelum asar. Tapi karena dia tidak punya ba'diyah, tidak perlu kita katakan sholat sunat qabliyah asar, tidak perlu kita katakan itu. Tidak perlu kita tanya, karena tidak ada ba'diyahnya kan. Kita cukup mengatakan berniat aku sholat sunat asar 4 rakaat. Kalau 4 rakaat aslinya 4 rakaat. Bagaimana kalau umpamanya melakukan 2 rakaat? Ya memang namanya sunat. Ya, pasti yang paling pas adalah yang paling abad, tentu ada yang 4 rakaat gitu. Bagaimana? Kalau sunat subuh itu kan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak boleh tidak pakai qabliyah karena memang tidak ada ba'diyahnya. Nah ini dia yang kita mau membahas.
Ini dulu yang kita mau bahas. Ya kita pahami dulu sholat sunat asar itu aslinya 4 rakaat sebelum sholat asar. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi 4 rakaat, ya 4 rakaat dia itu yang asli. Ya, jadi itu usalli sunnal asri rakaat ini kalau 2 rakaat kan. Ya kalau berarti boleh dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus boleh. Dengan atau tanpa tasyahud awal boleh. Jadi yang pertama cara melakukan sholat sunat asar, ya dalilnya adalah Rasulullah rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Rasulullah mendoakan orang yang sholat sunat asar 4 rakaat dengan doa, ya Allah curahkan rahmat kepada umatku yang sholat sunat asar. Selalu mendoakan Rasulullah waktu masih hidupnya dulu. Rasulullah mendoakan umatnya yang melakukan sholat sunat asar 4 rakaat. Dan itu dilakukan sebelum sholat asar, sebelum sholat fardu asar 4 rakaat. Nah, dan yang 4 rakaat ini boleh dilakukan dengan cara 2-2, ya 2 rakaat. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal 2 rakaat. Cara yang kedua adalah 4 rakaat tapi pakai tahiyat. Pakai tahiyat awal yang nomor 2 itu afdal kedua itu. Ya jadi yang setelah 2 rakaat salah soal apa? Tahiyat kita. Kayak sholat asar biasa, kayak sholat yang 4 rakaat biasa. Nah, langsung jadi 2 rakaat salah atau soal apa? Kita apa? Tahiyat. Kayak iya tahiyatnya. Iya, kayak sholat asar sudah kayak sholat yang 4 rakaat. Terakhir nanti ya. Nah, boleh itu. Yang afdal 2-2. Yang ketiga malah enggak pakai tahiyat. Tahiyat di tengah-tengah enggak pakai. Langsung 4 langsung tahiyatnya di akhir. Boleh. Iya, boleh. Ada 3 cara. Tapi yang afdal adalah yang 2 itu. 2-2. Yang cara yang kedua itu yang nomor 2 keafdalannya pakai tahiyat. Tahiyat yang terakhir adalah baru tahiyat akhir gitu. Iya, yang terakhir boleh 4 langsung tahiyat akhir. Setelah itu caranya untuk sholat berniat 4 rakaat itu tidak harus hadir itu. Aku sholat asar lillahi ta'ala boleh tanpa ada rakaat-rakaatnya. Kita lakukan 4 rakaat, kita lakukan berapa rakaat 2 rakaat boleh. Ya, nggak pakai kebliatan kalau asar karena badiahnya nggak ada. Sama dengan subuh, enggak pakai qabliyah dia, enggak pakai qabliyatan, enggak pakai. Karena badiahnya enggak ada. Jadi aku salat asar lillahi ta'ala, aku salat sunat asar. Harus sunatnya aku salat sunat asar. Kalau ya mau ditambah ada rakaatnya boleh, ya. Tapi kalau sudah bilang 4 rakaat enggak boleh 2 rakaat itu dia. Itu dia. Jadi aku salat sunat asar 4 rakaat, mau potong jadi 2 rakaat enggak boleh kalau yang itu. Itu dia. Ya. Kalau yang 2 rakaat sholat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala lillahi ta'ala. Salam dulu, ambil lagi 2 rakaat. Iya. Tapi kalau sudah bilang dari awal di niatnya itu sholat sunat asar 4 rakaat, enggak boleh kita potong, enggak boleh kita 2 rakaat aja pakai, enggak boleh. Harus langsung 4 gitu. Itu dia, ya. Jadi itu dia Malik. Nah ini yang Rasulullah doakan umatnya yang selalu sholat sunat asar 4 rakaat. Rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Rasulullah mendoakan. Ya, itulah makanya ini dalil tentang sunat sholat asar yaitu sebelum asar dan tidak perlu kita katakan qabliyah asar. Enggak pakai qabliyah asar. Niatnya kita enggak pakai. Paham niki? Dan yang cara melakukannya adalah tadi itu. Yang paling afdal 2 rakaat. Yang nomor 2 adalah 4 rakaat tapi pakai tahiyat di tengahnya. Tahiyat awal kayak tahiyat awal. Bukan tahiyat awal namanya kalau yang sunat itu tahiyat di tengahnya sudah itu. Ya. Iya, ada tahiyat di tengahnya itu. Nah, tapi kayak tahiyat awal pada sholat wajib kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah tanpa tahiyat awalnya ya dalam tanda kutip tanpa tahiyat di tengahnya itu langsung tahiyat akhir salam. Gitu yang keempat. Mana-mana ini yang mau kalau tergantung kondisi kita misalnya. Yang benar kita cari. Tetapi kalau umpamanya misalnya waktunya mepet, kita mau 4, ya susah.
susah ya cukup 2 saja atau 4 tapi tidak pakai tahiyat di tengahnya kan. Wah, gitu kan. Artinya tahiyatnya di terakhir saja kan. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi kita. Umumnya ayat yang kita pakai untuk salat sunat itu adalah kuliah sama kulhu. Umum itu sudah umum. Ini kalau duha lain lagi ceritanya. Ini yang salat sunat yang masih kalau sunat rawatib. Ya, salat sunat rawatib atau salat sunat beberapa sunat lain. Kalau duha kan khusus itu dia. Ya. Jadi atau witir juga khusus itu. Jadi kalau salat sunat yang macam salat sunat wudu misalnya, apa ayatnya? Umumnya adalah kuliah sama kul huwallah pada rakaat kedua. Salat sunat tahiyyatul masjid misalnya cukup kuliah sama kul huwallah. Nah, itu yang umum dipakai, ya. Termasuk misalnya kalau salat duha misalnya kalau mau pakai itu juga enggak apa-apa. Enggak salah kita pakai itu, ya. Salat kuliah sama kul, ya, gitu. Paham niki sampai sini? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan kita tutup dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.